Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 26 Agustus 2024 bersama saya Fiorina Ciretno. Kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen kali ini kita akan mendapat informasi lebih lengkap mengenai 40 anggota DPRD Kabupaten Pindrang resmi dilantik Nasdem jabat pimpinan. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Rahmat Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat sore rekan Rahmat. Selamat sore. Ya, boleh disampaikan langsung bagaimana jalannya atau juga keberlangsungan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pindrang hari ini? Baik. Jadi siang tadi ada 40 anggota DPRD Pindrang terpilih secara resmi dilantik. Kemudian untuk menduduki jabatan pimpinan sementara adalah dari Partai Nasdem yang bernama Nasrun Paturusi, itu sesuai dengan SK dari Nasdem Kabupaten Pindrang. Uh, Pelantikan ini berlangsung di rapat paripurna DPRD Pindrang dan dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan partai politik. Jadi selama proses pelantikan 40 anggota DPRD Pindrang ini ada uh, fenomena yang terlihat di ruang karena dihadiri juga tokoh-tokoh partai politik, pimpinan partai politik. Salah satunya adalah tiga uh, bakal calon pasangan yang akan mengikuti Pilkada 2024 Kabupaten Pindrang ini bertemu untuk pertama kalinya, yakni dari Partai Nasdem Andi Irwan Hamid, kemudian dari Partai Golkar Usman Marham, dan ketua ketua dari Partai Gelora ini Jaya Baramuli. Ini pertama kali mereka bertemu dalam satu ruangan. Tiga tokoh ini diprediksi akan mengikuti Pilkada Kabupaten Pindrang nanti. Dan rencananya itu pun kami sudah melakukan konfirmasi di KPU Pindrang, ketiganya sudah bersiap untuk melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Pindrang. Di antaranya pasangan uh, Andi Irwan Hamid uh, Andi Irwan Hamid dan Sudirman Bungi rencananya dijadwalkan akan melakukan pendaftaran pada hari kedua, yakni tanggal 28 Agustus 2024. Dan di hari yang sama ada juga pasangan Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Nasir yang akan mendaftar di KPU Pindrang. Kemudian di hari terakhir ada pasangan dari Usman Marham dan Andi Hesti tanggal 29 Agustus. Dan itu sudah dikonfirmasi, mereka akan bersiap. Beberapa di antaranya juga sudah menyiapkan beberapa syarat untuk melakukan pendaftaran untuk maju sebagai calon Bupati Pindrang dan Wakil Bupati Pindrang di Pilkada 2024. Ya, rekan Rahmat Aryadi, mungkin dengan hadirnya tiga tokoh tersebut yang digadang-gadang akan maju menjadi bakal calon bupati, khususnya di Kabupaten Pindrang, apakah mungkin ada rangkaian khusus dari agenda hari ini? Baik. Sebenarnya tidak ada rangkaian khusus, cuma beberapa di sekretariat DPRD Pindrang seperti sengaja melakukan uh, untuk duduk mereka ini sengaja berdampingan. Kemudian ada fenomena juga pada saat selesai pelantikan, ketiga tokoh bakal calon bupati ini diburu oleh tamu undangan untuk berfoto, uh, uh, untuk berfoto dan ya berselfie begitu. Baik, tentunya ada momen spesial begitu ya yang terjadi juga di agenda hari ini. Lantas mungkin tentunya ada tokoh penting yaitu penjabat Bupati Kabupaten Pindrang sendiri yang hadir dan tentunya ada pesan-pesan yang disampaikan dalam pidato atau mungkin juga sambutan beliau. Mungkin yang boleh disampaikan kepada kami seperti apa isinya? Baik.
Untuk penyampaian dari Ketua Nasdem sendiri, Andi Irwan Hamid, bahwa Nasdem, untuk diketahui Nasdem di sini meraih suara terbanyak, sehingga berhak menduduki kursi pimpinan DPRD untuk periode 2024 dan 2029. Andi Irwan hanya berpesan agar anggota Nasdem yang duduk di legislatif agar betul-betul bekerja, melihat adanya beberapa program yang belum disampaikan pada saat dia menjabat sebagai Bupati Pindrang, bisa mengawal suara-suara masyarakat seperti itu. Baik, maksud saya rekan Aryadi, adakah mungkin pesan-pesan khusus dari PJ atau penjabat Bupati Pindrang yang saat ini, Ahmad Akil, mungkin kepada anggota DPRD Pindrang yang baru terpilih? Oke, pesan-pesannya cuma memberikan selamat kepada DPRD, anggota DPRD yang terpilih, agar dia berharap agar pengabdian anggota ini benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan menjalankan fungsinya agar bersinergi dengan pemerintah daerah dan mendukung semua program-program pemerintah daerah yang tentu untuk masyarakat Kabupaten Pindrang, seperti itu. Tadi juga kita sudah ketahui bahwa saat ini yang menjabat sebagai pimpinan dari 40 anggota DPRD adalah dari Partai Nasdem sendiri. Lantas mungkin siapa yang ditunjuk untuk menjadi wakil ketua DPRD Pindrang sementara dan dari partai manakah beliau? Oke, untuk ketua DPRD Pindrang sementara itu dari Partai Nasdem, bernama Nasrun Paturusi. Kemudian dari Golkar, untuk ketua wakil 2 untuk Golkar itu bernama Andi Poeloy. Nah, seperti itu. Ya, berarti saat ini yang memimpin adalah Partai Nasdem, kemudian wakil ketuanya adalah Partai Golkar ya? Partai Golkar. Ya, baik. Lantas, tentunya ada pesan-pesan yang diharapkan langsung dari ketua, yaitu Nasrun Paturusi, mungkin seperti apa, dan juga mungkin bagaimana nanti apa yang menjadi prioritas utama dalam agenda di tahun 2024 hingga 2029? Oke, untuk Ketua DPRD sementara hanya menyampaikan rasa terima kasihnya atas mandat serta kepercayaan yang telah diberikan. Dia pun berharap dukungan serta kerjasama semua pihak untuk menjalankan amanah dan tugas yang diberikan. Dia juga berharap pada dukungan sumbangan pikiran dari seluruh elemen masyarakat, masukan positif dan kelangsungan tugas kelembagaan legislatif. Dia ingin mengembalikan marwah legislatif di Kabupaten DPRD Pindrang ini. Pasca pelantikan mungkin adakah informasi mengenai jadwal dari 40 anggota DPRD yang telah terpilih? Apakah mungkin akan melakukan rapat perdana di hari apa? Adakah informasi mengenai hal tersebut? Baik, untuk jadwal perdana mereka sebenarnya belum ada, karena semua jadwal seperti pembahasan APBD anggaran itu, APBD perubahan sudah dilakukan oleh anggota DPRD yang telah menjabat. Kemungkinan hari Senin itu ada perkenalan dulu dari Sekretariat DPRD Pindrang untuk melakukan, kemudian ada kunjungan di KPK soal tentang adanya BIMTEK untuk anggota DPRD. Perkenalan dan juga adanya mungkin sounding terkait agenda BIMTEK ya yang akan dilakukan oleh dan diikuti oleh 40 anggota DPRD terbaru. Terima kasih rekan Rahmat Aryadi atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Pindrang. Dan tentunya Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sebagai kesatuan kausalitas, yakni A. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.
disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan angket. Hak-hak tersebut pula dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat checks and balance. Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dan daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkendalian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dan mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kegiatan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD kabupaten kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan atau skill yang handal berkaitan dengan substansi dan tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan atas dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilakukan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya dipimpin dengan agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi nasib. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha mendengar, Maha dekat, lagi Maha menurutkan doa dan permohonan. Kami mohon kekuatan lahir dan batin. Kami mohon kemuliaan di sisi-Mu, ya Allah. Kepadamu-lah segala kebajikan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 26 Agustus 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorina Ziretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.